jati bisa, patrapnya bisa, diamnya bisa, udah klik kan tentang diam, udah klik kan ya, udah paham kan ya. Bisa sedikit demi sedikit bisa. Nah, terus di luar patrap samadhi, ketika menikmati rasanya kelakuan sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, walaupun sedikit demi sedikit bisa ya, sedikit demi sedikit, karena panjenengan masih belajar kan, sedikit demi sedikit. Jangan takut, karena apa? Karena Maha Suci Hidup itu Maha Pengampun. Walaupun baru 1-2 yang berhasil kita nikmati rasanya, itu nggak usah takut, nggak usah ragu, terus saja berusaha menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nanti lama-lama kan banyak yang lama-lama kan seluruh kelakuan diri selama 24 jam full kan bisa dinikmati semua kalau sudah ahli gitu. Malam ini saya akan memberikan pencerahan lebih dalam lagi tentang kenapa dan mengapa setiap orang yang sudah capek, sudah lelah, kemudian mau bertobat, lalu berani memohon pengampunan, dikarenakan ingin manunggal jati, yang berarti menyatu, menjadi satu kesatuan dengan alam semesta seisinya, disebabkan sudah capek, sudah lelah gitu. Kok terbaiknya itu, termudahnya itu diam dan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bagian ini memang dibutuhkan pencerahan yang sangat banyak agar supaya tidak membingungkan. Karena apa? Karena sejak awal pelajaran spiritual atau sejak awal ada pengkajian diri, itu nyaris nggak pernah dibahas. Jadi pemahamannya kan nggak ada kan. Pemahamannya mulai ada ketika seseorang itu mengkaji diri. Itu pun di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu mengkaji diri itu yang penting kok jalani saja, nanti juga tahu sendiri, seperti itu. Kata-katanya itu selalu seperti itu, nanti juga tahu sendiri. Kenapa kata-kata itu selalu keluar? Tujuannya itu supaya panjenengan itu mendapatkan pengalaman sendiri gitu loh. Nggak katanya. Maksud tujuannya itu seperti itu. Jadi bukan berarti yang membimbing itu pelit dan lainnya, bukan. Karena tentang ini itu nggak bisa ada doktrin, ada dogma, itu nggak bisa di situ. Jadi doktrin, dogma itu harus lepas di situ. Nah, untuk menghilangkan doktrin atau dogma, agar supaya tidak terdoktrin atau terdogma, seseorang kan harus mengalami sendiri, nggak boleh katanya kan. Kalau mengalami sendiri kan bukan doktrin namanya, mengalami sendiri kok, ya kan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Dan malam ini saya akan memberikan pencerahan lebih dalam lagi tentang kenapa dan mengapa diam dan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
Sementara ada banyak cara-cara lain gitu loh. Teknik-teknik lain itu ada banyak. Dikarenakan satu, setiap diri manusia yang sudah bertobat dan tidak henti-hentinya memohon pengampunan agar pertobatannya ini ndak goyah gitu ya, ndak goyah. Itu mempunyai musuh abadi. Mempunyai musuh abadi. Yang secara spiritual, musuh abadi ini disebut-sebut sebagai iblis. Nah, sesungguhnya iblis ini sudah tersempurnakan. Sesungguhnya iblis ini sudah tersempurnakan. Semenjak kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa itu tersempurnakan. Perseteruan iblis itu kan hanya dengan Adam dan Hawa. Nah, jadi perseteruannya itu hanya mereka bertiga. Dan ketika kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa berhasil mencapai kesempurnaan dikarenakan lakunya anak keturunannya, iblis pun tercerahkan dan ikut sempurna. Gitu, ikut sempurna. Artinya sesungguhnya iblis itu sudah di era modern ini sudah nggak ada. Gitu loh. Artinya di era modern ini iblis itu sesungguhnya sudah nggak ada. Karena sudah sempurna bersama Adam dan Hawa pada masa itu. Namun manusia adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Lah perkaranya itu di situ. Ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada kadar yang sangat lengkap. Ada zat yang sangat lengkap. Ada kadar air, kadar api, kadar tanah, kadar angin, kadar tumbuhan, kadar hewan, kadar semua kadar alam semesta seisinya itu ada pada diri manusia. Ukuran modern itu kan setan. Ukuran kuno itu kan iblis. Sebenarnya setan sama iblis ini nggak ada bedanya, sama. Satu. Hanya saja kalau iblis itu era kuno. Nah kalau setan itu era modern. Jadi walaupun iblis yang sesungguhnya itu sudah tercerahkan dan sudah tersempurnakan bersama kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Namun di dalam diri kita itu ada datnya iblis gitu loh. Ada datnya iblis. Di dalam diri kita. Yang jika sifat-sifat setan atau sifat-sifat iblis ini bersarang di otak kita atau di hati kita, lah dia akan menjelma menjadi iblis gitu. Sama seperti iblis yang sudah tercerahkan, tapi iblis beda lagi nih, iblis baru yang kita ciptakan sendiri gitu. Yang kita ciptakan sendiri. Nah, selagi iblis, dat iblis ini ya,
dan iblis di dalam diri kita ini belum tercipta, lah dia masih menjadi ego, pamrih, arogan. Nah, ego, pamrih, arogan ini bahannya iblis gitu. Artinya kalau di otak kita ada ego, di hati kita ada pamrih, di kelamin kita ada arogan, ya sangat cepat. Iblis ini terciptanya sangat cepat, sangat cepat. Nah, kalau iblis ini sudah tercipta di dalam diri kita, maka dia akan memusuhi kita, menghalang-halangi keimanan kita. Menghalang-halangi keimanan kita. Karena apa? Karena kalau kita berhasil beriman, dia akan hancur lagi. Gitu loh. Iblis ini akan hancur lagi kalau kita beriman gitu. Makanya agar supaya dia itu langgeng abadi, ndak hancur lagi, ndak musnah, maka dia menghalangi keimanan kita agar kita tidak beriman gitu. Nah, sekarang perkaranya apa itu iman? Iman adalah wahyu pancalaku ya. Artinya agar supaya kita tidak berwahyu pancalaku, ndak pernah pasrah lagi kepada Tuhan, katakanlah seperti itu bahasa sederhananya. Nah, itu. Lah, selama otak atau pikiran kita ada bahannya iblis, yaitu ego, selama di dalam hati atau batin kita ada bahannya iblis, yaitu pamrih, selama di kelamin atau syahwat kita ada bahannya iblis, yaitu arogan, maka otak atau pikiran kita adalah Baitul Makmur, tempat sukacitanya Tuhan kalau bahasa awamnya, atau singgasananya Tuhan. Hati atau batin kita adalah Baitul Muharram, singgasananya Tuhan. Kelamin atau syahwat kita adalah Baitul Muqaddas, singgasananya Tuhan. 3 singgasana ini ditempati oleh bahannya iblis, yaitu ego. Ditempati bahannya iblis, yaitu pamrih dan arogan. Maka selama itu yang dimaksud Tuhan ini tidak akan bersinggasana di singgasananya. Gitu. Tidak akan bersinggasana di singgasananya. Lah, selama yang dimaksud Tuhan ini tidak bisa bersinggasana di singgasananya, dan singgasananya ditempati oleh yang bukan yang dimaksud Tuhan. Lah di sini, nah di sini yang dimaksud buruk. Kalau secara singkat itu buruk. Itu secara singkat. Ukuran Tuhan itu disebut suci. Itu ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan itu disebut suci. Nah, kalau ukuran makhluk itu disebut baik. Nah, penghormatan bagi Tuhan itu maha. Sedangkan penghormatan bagi makhluk itu orang. Jadi kalau ada hewan, kita orangkan, berarti kita sudah menghormati hewan itu. Kalau ukuran Tuhan itu suci, kalau ukuran makhluk itu baik. Nah, kalau penghormatan bagi Tuhan itu maha. Kalau penghormatan bagi makhluk itu orang. Jadi kalau Tuhan itu diberi penghormatan, maka akan menjadi sebutan maha suci. Nah, kalau makhluk itu diberi penghormatan, maka akan menjadi tersebut orang baik. Nih, intinya sebenarnya hanya itu tok itu. Intinya cuma itu tok. Suci dan baik. Suci itu ukuran Tuhan, baik itu ukuran makhluk. Lah baik ini kalau dibahas luas sekali. Ya, baik itu dibahas luas sekali. Katakanlah, oh, itu orang baik. Ini harus tidak ada sesuatu apapun yang diragukan loh. Kalau kita sudah berani mengeklaim seseorang itu adalah orang baik, ya. Artinya otak pikirannya sudah baik, hati atau batinnya sudah baik, kelamin atau syahwatnya sudah baik, kelakuannya baik, amal pun semuanya baik gitu loh. Itu kalau dibahas, ya, kalau dibahas. Lah,
baik ini adalah isinya suci. Baik ini adalah isinya suci. Lah, tujuan Tuhan menciptakan alam semesta seisinya adalah baik gitu loh. Ya. Simpelnya itu baik gitu loh. Jadi tujuan Tuhan menciptakan alam semesta seisinya adalah baik. Titik. Titik. Ini baik ini pada akhirnya itu di otak-atik lah menjadi banyak bahasa. Tapi bahasa babonnya adalah baik. Bisa di otak-atik menjadi kebajikan, di otak-atik menjadi banyak lah, intinya banyak. Tapi babon katanya adalah baik. Babon katanya itu adalah baik. Dan ketika ada makhluk baik, itulah rumah Tuhan. Gitu. Kalau ada makhluk tidak baik, berarti itu bukan rumah Tuhan, tapi sampah gitu. Nah, tentang ini kita bisa bercermin kepada sejarah kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Apakah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi karena berdosa kepada Tuhan? Atau karena melanggar firman-firman Tuhan? Enggak. Atau karena memakan buah kuldi? Nah. Jadi kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa dikeluarkan dari surga dan diperintah untuk menempati bumi, diberi tugas mengelola, menjaga, merawat, menyempurnakan bumi. Itu bukan dikarenakan kakek nenek moyang kita ini memakan buah kuldi. Juga bukan karena berdosa. Juga bukan karena melanggar firman-firman Tuhan. Bukan semua itu. Gitu loh. Kakek dan nenek moyang kita dikeluarkan dari surga dan diberi tugas merawat, mengelola, menjaga, menyempurnakan alam semesta sehingga harus tinggal di bumi. Itu dikarenakan singgasana Tuhan ternoda. Singgasana Tuhan ternoda, singgasana Tuhan ternoda. Karena itu. Jadi bukan karena apa-apa. Jelasnya sebagai berikut. Kalau menurut sejarah, setelah kakek nenek moyang kita Adam dan Hawa memakan buah kuldi, maka spontanitas pada saat itu aurat mereka kan terbuka. Ya. Nah, artinya aurat itu rasa dan perasaannya. Itu aurat itu bahasa kitab itu. Arti maksud daripada aurat adalah rasa dan perasaan. Artinya, setelah memakan buah kuldi, kakek dan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ini punya rasa dan perasaan. Ya, punya rasa dan perasaan. Auratnya terbuka. Dikarenakan punya rasa dan perasaan, maka mereka berdua ini punya malu. Gitu loh, punya malu. Nah, karena punya malu, nggak ingin diketahui oleh yang dimaksud Tuhan, maka mereka berdua ini saling sembunyi. Saling sembunyi. Mencari tempat yang tertutup, yang dimana di situ nggak ada makhluk lain selain dia. Kemudian dia nyungsep di situ, katakanlah. Nyungsep, tak, ngumpat, belik, sembunyi. 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 Nah, kemudian yang dimaksud Tuhan ini mencari mereka.
Wahai Adamku, di mana engkau? Dicari. Lucu ya, ceritanya lucu ya. Loh, Tuhan kok bisa mencari? Memangnya Tuhan nggak tahu Adam di mana? Tapi ini ayat loh ya. Ini ayat maksudnya supaya manusia itu bisa mencerna gitu loh, bisa mencerna. Gampang dicerna dan enak dicerna. Tuhan itu nyari, wahai Adamku, engkau di mana? Ini Adam tetap tambah rapat dia sembunyi itu. Mendengar suaranya Tuhan itu, dia langsung ya semak-semak itu ditimbulin semua supaya nggak kelihatan, kan malu dia, telanjang kan telanjang dia kan malu dilihat sama Tuhan kan, telanjang. Jadi semakin jelas suara Tuhan yang dia dengar, semakin besar malunya. Jadi semakin banyak sampah-sampah yang ditutupkan ke tubuhnya itu, agar supaya dia, maksudnya itu supaya Tuhan nggak ngelihat kan gitu. Ini kan aneh kan. Nah, wong Tuhan ya ditutupi model apapun ya tetap dia tahu. Kenapa Tuhan sampai berkata, wahai Adamku, engkau di mana? Itu bukan karena Tuhan tidak tahu, maksudnya supaya Adam ini tidak terkejut kedatangannya gitu loh. Karena apa? Karena ada suaranya lebih dulu kan. Sehingganya Adam ini punya persiapan untuk menghadap Tuhan. Makanya sebelumnya Tuhan itu menampakkan suaranya dulu. Dicari, wahai Adam, engkau di mana? Wahai Adamku, engkau di mana sayang? Katakanlah seperti itu. Itu panggilannya itu. Lah, apakah Adam bersembunyi itu karena dia merasa berdosa? Enggak, karena dia malu gitu loh. Karena dia malu, keadaan telanjang bulat. Ya kontolnya gobat-gabet gitu. Malu bukan karena berdosa, bukan karena tadi makan buah kuldi, buah larangan, bukan. Tapi karena malu, dia sembunyi itu karena malu. Kita bisa bercermin dari kisah ini loh ya. Tentang apa yang dua hal yang sedang kita praktekkan, sedang kita kaji bersama ini. Nah, setelah berada di samping Adam, Tuhan berkata, wahai Adamku, kenapa engkau harus sembunyi dariku? Aku malu ya Tuhan. Kenapa engkau malu? Karena aku telanjang. Siapa bilang engkau telanjang, Adamku? Gitu. Ini komunikasinya seperti itu. Tapi ini tidak dikitabkan loh ya. Jadi kitabnya itu hanya orang-orang jahat yang membaca. Kitabnya itu hanya orang-orang jahat yang membaca. Karena saya dulu orang jahat, jadinya kebagian baca kitab itu. Nah, gitu. Kenapa kamu sembunyi, Adamku? Cepat buka penutupmu. Tidak, Tuhan, aku malu. Kenapa kamu malu? Aku telanjang, Tuhan. Siapa yang bilang engkau telanjang, Adamku? Bingung dia. Memangnya ada yang bisa mengatakan Adam telanjang pada saat itu? Hewan? Enggak bisa mengatakan, hi Adam telanjang. Enggak bisa gitu hewan. Lah terus dia malu sama siapa? Tuh. Ini. Di hadapanku, engkau tidak pernah telanjang, Adamku. Coba buka penutupmu kalau kamu tidak percaya. Satu persatulah dedaunan itu dibuka. Apa yang membuatmu seperti ini? Nah, terus Adam bercerita, aku telah melanggar laranganmu, wahai Tuhan. Larangan apa yang sudah engkau langgar? Itu buah itu. Terus kamu memakannya? Iya. Kenapa kamu memakan? Disuruh Hawa. Nah, disuruh Hawa katanya. Adam menjawab, dia memakan buah kuldi itu karena disuruh sama Hawa. Nah, gantian ini Tuhan nyari Hawa lagi. Hawa sayangku, di mana engkau? Sama Hawa itu sembunyi sama sembunyi. Lebih rapat lagi, perempuan kan ya. Perempuan. Nah, kalau laki-laki pakai sempak aja oke kan. Perempuan pakai sempak tetap malu. Lebih rapat lagi si Hawa. Hawaku di mana engkau?
Nah, setelah sampai di dekatnya, kenapa engkau menutupi diri? Kenapa engkau sembunyi dariku, wahai Hawa? Aku malu ya Tuhan. Kenapa kamu harus malu kepadaku? Karena aku telanjang. Siapa bilang kamu telanjang? Tidak ada satupun yang mengatakan kamu telanjang. Ayo buka penutupnya. Setelah seluruh dedaunan yang menutupi tubuhnya dibuka, dan Hawa, Tuhan, Adam, ngumpul nih. Kenapa kakek dan nenek moyang kita bisa berhadapan seperti itu? Kita tidak. Kok bisa? Aneh kan? Jadi ketika Tuhan mendekati Hawa yang masih sembunyi, ini Adam juga ngikut. Ngikut ya. Nah, bertiga di situ. Bertiga. Di hadapanku, kalian berdua tidak pernah telanjang. Tidak pernah telanjang. Dan tidak ada yang mengatakan kamu telanjang, itu nggak ada. Lalu Hawa berkata, gara-gara buah itu ya Tuhan. Kenapa dengan buah itu? Itu ular. Nah, ini awalnya di sini. Bisa klik, tahu nggak? Paham nggak kemana arahnya tadi? Setelah itu baru Tuhan mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Dengan cara diberi tugas menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta. Itu tugasnya. Diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Coba, paham nggak tadi kemana arahnya? Ularnya Adam, kontol berarti. Ya kan, Hawa itu kan dibujuk sama ular itu kan, disuruh makan buah kuldi itu. Nah makanya setelah mengomong Hawa, gara-gara buah itu ya Tuhan, kenapa dengan buah itu? Lah itu ular, nunjuk sama ular. Nah, itu arahnya kemana coba tadi itu? Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan diberi tugas yang sangat berat itu, yaitu menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta. Itu kan tugasnya Tuhan, itu bukan tugasnya Adam Hawa, bukan tugasnya manusia, tapi tugas itu dibebankan kepada Adam dan Hawa. Karena apa coba? Karena Adam nuding Hawa, Hawa nuding ular. Apa itu? Apa? Menghakimi. Saling menyalahkan, saling menghakimi. Lah, saling menyalahkan, saling menghakimi, mencari-cari kesalahan. Lah ini loh yang disebut tidak baik. Itu yang disebut tidak baik. Awalnya di situ, gitu loh. Awalnya di situ. Awalnya di situ, kemudian tumbuh yang namanya syirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah itu tumbuh. Bibitnya itu, tapi yang tumbuh itu loh. Realnya. Kenapa kamu memakan itu? Disuruh Hawa. Lah kok kamu mau? Kalau harus diperpanjang ya.
Kalau komunikasinya harus dipernya. Kenapa kamu mau? Karena aku dirayu sama Hawa. Dirayu pun kamu kan bisa menolak. Hawa ngerayunya pakai ini. Ya. Pakai ini. Ininya udah ditonjolin, terus itunya juga disentuh-sentuhin ke dengkulku. Jadinya sayanya mau. Nah, padahal Hawanya nggak seperti itu, belum tentu seperti itu kan. Tapi karena si Adam ini nggak mau dimarah sama Tuhan, akhirnya kan membuat vokal. Ya. Akhirnya membuat vokal kan. Dilebih-lebihkan apa yang dilakukan Hawa ini dilebih-lebihkan. Sambil menyodorkan buah itu, kedua buah dadanya juga disodorkan ya Tuhan. Jadi sayanya, kan gitu. Tapi kamu kan punya iman. Itunya juga disodorkan Tuhan. Wes kan. Kacau di situ. Sekarang mana Hawanya? Nggak tahu. Dicari lagi kan. Sama Hawanya juga sama seperti itu. Kenapa dengan buah itu? Katanya si ular itu begini. Gimana itu? Padahal si ularnya belum tentu kan. Belum tentu melakukan apa yang dikatakan oleh Siti Hawa. Dikarenakan Siti Hawa takut dimarah sama Tuhan, bervokallah dia. Nah ini loh rahasianya itu di situ. Kalau seperti itu berarti 3 singgasanaku telah engkau nodai. Maka bersihkan karena aku ingin bersemayam di dalamnya. Bagaimana caranya aku membersihkan wahai Tuhan? Jaga, rawat, kelola, dan sempurnakan alam semestaku. Karena hanya dengan cara seperti itu, 3 singgasanaku di dalam dirimu akan menjadi suci kembali seperti sedia kala. Dan mulai pada saat itu, aku akan bersemayam di dalam singgasanaku. Nah, kemudian diturunkan ke bumi. Jadi bukan karena makan buah kulti, bukan karena melanggar firman-firman Tuhan, tapi karena saling menghakimi, saling mencari. Nah ini kalau tidak dihadapi dengan diam, ketika bersamadi, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, potensi-potensi yang pernah dilakukan Adam Hawa ini akan muncul di dalam diri kita karena kita anak cucunya. Gitu loh. Karena kita anak cucunya. Kalau dalam bahasa Jawanya, kacang merambat ora adoh karo lanjaran. Tuh di situ. Jadi hanya dengan diam ketika bersamadi, sirik, iri, dengki, buli, fitnah, benci, mencari-cari kesalahan, ragu dalam ini tidak akan tumbuh di dalam diri kita. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, potensi-potensi itu tidak akan bisa tumbuh di dalam diri kita. Dan ketika potensi-potensi tersebut tidak tumbuh di dalam diri kita, maka 3 singgasana Tuhan, kebersihannya terjaga. Dan ketika singgasana Tuhan kebersihannya terjaga, maka Tuhan akan bersemayam di dalamnya. Dan ketika Tuhan bersemayam di dalamnya, maka mau apa jenengan? Mau apa? Yang pasti bisa menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Sedangkan yang lain itu hiburan. Yang utama itu. Bisa. Kalau yang dimaksud Tuhan belum bersinggasana di dalam singgasananya, tidak akan bisa merawat, menjaga, mengelola, menyempurnakan alam semesta seisinya itu tidak akan bisa mengelola
lahan di mana rumahnya berdiri aja, ya repot Pak ya. Dibersihin lagi rumputnya tumbuh, disapu lagi sampahnya masuk. Itu hanya tanah di mana rumahnya berdiri. Apalagi alam semesta seisinya. Hanya Tuhan itu sendiri yang bisa. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan harus bersemayam di dalam singgasananya sendiri. Agar supaya bisa menjalankan tugas, meneruskan tugas. Jadi tugas kita ini tugas warisan dari kakek moyang Adam dan nenek moyang Siti Hawa. Nah, pemberian warisan ini itu bermula ketika Adam merasa gagal. Adam merasa gagal dikarenakan ada kedua anaknya yang saling bunuh gara-gara rebutan perempuan. Nah, di situ dia merasa gagal. Kemudian Adam menyerah. Tugas dilimpahkan kepada anaknya, kemudian dia manunggal jati yang tidak lama kemudian disusul Siti Hawa juga dengan alasan yang sama. Artinya warisan, menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta itu tugas warisan dari kakek moyang kita Adam. Sebab karena itu motivasi yang selalu saya tekankan berulang-ulang kali. Jaga kebersihan otak atau pikiran. Dari semua pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran jelek. Jaga kebersihan hati atau batin. Dari rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, buli, mencari-cari kesalahan orang lain, benci, dendam, fitnah, menghakimi orang lain. Jaga kebersihan kelamin atau syahwat dari keinginan-keinginan jahat. Agar supaya kita tidak dikeluarkan dari muka bumi ini. Kalau Adam dulu tempatnya di surga, dikeluarkan dari surga. Nah, kita tempatnya di sini. Berarti kalau kita mewarisi kesalahan Adam, berarti kita dikeluarkan dari sini kan? Dikeluarkan dari sini. Dan proses dikeluarkannya itu menderita banget. Menderita banget. Jadi ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan diletakkan di bumi, itu bukan dengan rangkul-rangkulan gitu, bukan. Berpisah dengan sangat jauhnya. Belajar memulai kehidupan baru, adaptasi baru, yang sama sekali tempat yang dia tidak mengenal. Yang dia kenal kan keadaan surga. Bukan keadaan yang ada semak belukarnya, banyak hewan buas, banyak duri-duri dan lain sebagainya. Itu nggak kenal mereka. Itu menderita sekali, itu tersiksa sekali. Dan itu bertahun-tahun baru mereka berdua itu bisa bertemu. Hanya dengan keimanan. Sama ketika kita juga melakukan kesalahan yang sama seperti Adam Hawa, kita juga akan mengalami seperti itu. Nah, kalau yang dialami oleh Adam Hawa termasuk masih mending. Ya. Karena apa? Kenapa saya katakan masih mending? Betapapun menderitanya perjalanan mereka untuk bisa manunggal dengan tulang rusuknya, tetap bisa manunggal. Nah, kalau kita dikeluarkan dari dunia ini, satu, kita akan sekarat. Prosesnya itu sekarat.
Berpisah kan antara hidup, 4 anasir dengan raga berpisah kan. Sekarat. Setelah sekarat, raganya akan menjadi rebutan cacing tanah. 4 anasirnya harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah. Sedangkan hidupnya dengan leha dada kembali kepada Maha Suci hidup. Tapi belum berhenti. Setelah amal perbuatannya selama di dunia berhasil ditanggung jawab, harus lahir lagi ke bumi. Harus lahir lagi ke bumi. Dengan wujud baru. Ya kalau wujud barunya lebih ganteng, lebih cantik. Nah, wujud barunya anjing. Berwujud hewan anjing. 4 anasir yang sudah berhasil mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia masuk ke anjing. Nah, hidupnya yang tadi kembali kepada Maha Suci hidup, nah disuruh menghidupkan lagi. Ayo lahir lagi kamu. Apa enggak lebih menderita dari Adam Hawa? Jadi kesimpulannya, noda atau kotoran Baitul Makmur adalah pemikiran-pemikiran negatif atau pemikiran-pemikiran jelek atau buruk sangka. Itulah kotoran Baitul Makmur atau otak atau pikiran. Sedangkan noda atau kotoran Baitul Muharram adalah rasa dan perasaan. Sirik, iri, dengki, benci, dendam, buli, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, mengadili orang lain. Itulah noda atau kotoran Baitul Muharram atau hati atau batin. Sedangkan kotoran atau noda Baitul Muqaddas atau kelamin atau syahwat adalah keinginan-keinginan yang jahat. Lah, semuanya itu bermula dari ego, pamrih, arogan. Awalnya itu, bibitnya itu. Lah, agar supaya ego, pamrih, arogan ini tidak aktif, tidak bisa aktif, maka harus kita sikapi dengan diam. Itu sebabnya kenapa bentuk motivasi dari saya adalah diam. Itu cara terbaik untuk menyikapi ego, pamrih, arogan. Supaya tidak aktif. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu juga cara terbaik untuk menyikapi agar supaya ego, pamrih, arogan tidak aktif. Kalau ego, pamrih, arogan ini tidak aktif, panjenengan tidak akan punya pikiran jelek. Buruk sangka itu tidak akan punya. Sirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah, itu tidak akan punya kalau panjenengan tidak ada pamrih. Semua itu menjadi ada ketika panjenengan punya pamrih. Gitu loh. Ketika panjenengan punya ego. Ketika panjenengan punya arogan panjenengan aktif, sudah pasti panjenengan
akan mempunyai keinginan-keinginan jahat, nipu orang lain, jahatin orang lain, merugikan orang lain, merusak orang lain, bohongin orang lain. Jadi bibitnya 3 hal itu. Dan tentang diam ini panjenengan udah paham kan? Sudah mulai dilatih kan sedikit demi sedikit. Kalau ego, pamrih, arogan panjenengan tidak aktif, kemungkinannya berpikir buruk itu sangat tipis, bahkan tidak mungkin. Kemungkinan mempunyai rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah sangat tipis, bahkan tidak mungkin. Keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan menyimpang, keinginan tidak akan mungkin kalau ego, pamrih, arogan panjenengan tidak aktif. Ego, pamrih, arogan adalah bahan dasarnya iblis. Secara turun-temurun ini dikatakan sebagai musuh abadi. Kenapa dikatakan sebagai musuh abadi? Karena dia ada di dalam diri kita selama kita hidup, gitu loh. Selama kita hidup, dia ada di dalam diri kita. Artinya selama kita hidup, dia juga hidup. Maka dikatakan abadi. Jadi, kalau harus dibicarakan sebagai suka atau tidak suka, adalah yang tidak disukai oleh yang dimaksud Tuhan, noda singgasananya. Bukan selain noda singgasananya. Kalau harus dibahas dengan kata-kata suka atau tidak suka loh ya. Jadi bukan selain itu. Sedangkan yang dimaksud daripada noda atau kotoran singgasananya seperti yang sudah saya uraikan tadi. Selain itu, yang dimaksud Tuhan membebaskan manusia. Terserah. Terserah. Semuanya adalah pilihan kita sendiri. Selain itu, apapun itu adalah pilihan kita sendiri. Selain itu, bagaimanapun itu adalah keputusan kita sendiri. Dan yang dimaksud Tuhan tidak merahasiakan apapun di situ ya. Diberitahu semua. Ini jalannya ini. Ini jalannya ini jalannya ini. Silahkan. Gitu. Selain noda 3 singgasananya, apapun itu dibebaskan. Silahkan. Kalau dalam bahasa awamnya, ini neraka, jalannya ini. Ini surga, jalannya ini. Ini pohon beringin, jalannya ini. Ini miskin, jalannya ini. Ini kaya, jalannya ini. Please, silahkan. Itu. Tapi kalau tentang noda atau kotoran 3 singgasana, seperti yang sudah saya bahas dari awal tadi. Mulai dari kakek moyang dan nenek moyang kita itu. Nah itu. Andai saja
3 singgasana yang dimaksud Tuhan tidak ternoda, tidak terkotori. Tentu ini bukan planet kita. Planet kita adalah surga. Planet kita adalah surga. Pastinya di surga kita punya sayap. Tapi nggak pakai celana dalam. Surga kan tempatnya para malaikat. Tempatnya para dewa kan. Itulah planet kita yang sesungguhnya. Jadi kita di sini ini merantau tugas, sedang menjadi duta. Jadi jangan terlena. Jangan terlena. Paham nggih? Jadi jangan dikira, wah berarti yang dimaksud iblis itu, wih jahatnya pol, yang wah berarti kita sengsara di dunia ini gara-gara kaum perempuan. Jangan begitu. Kenapa alasannya Tuhan melakukan itu? Kenapa Tuhan murka gitu? Sampai mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Apa kamu pikir Azazil itu bukan aku yang menggerakkan? Diam Hawa di situ. Kemudian Tuhan menatap Adam. Adam, apa kamu pikir Hawa itu bukan aku yang menggerakkan? Sehingga engkau beraninya memfitnah Hawa. Melebih-lebihkan apa yang dilakukan oleh Hawa. Hawa, apa kamu pikir Azazil itu bukan aku yang menggerakkan? Sehingga kamu melebih-lebihkan apa yang dilakukan oleh Azazil. Memangnya ada yang bukan aku yang menggerakkan? Diam semua di situ. Nah, gimana? Memangnya Azazil bisa melakukan semua itu kepada kamu? Kalau tidak ada aku. Kalau bukan aku yang menggerakkan. Memangnya Siti Hawa bisa melakukan semua itu kepada kamu, wahai Adam, kalau bukan aku di dalamnya, kalau bukan aku yang menggerakkan, kalau bukan aku yang menghendaki. Apa kalian lupa? Tuh karena apa itu? Tiga singgasanaku yang harusnya engkau jaga sudah menjadi kotor. Harus kamu bersihkan seperti sedia kala. Jika tidak, engkau tidak akan pernah bisa bertemu dengan aku. Apalagi kembali kepadaku. Takutlah mereka. Caranya bagaimana Tuhan? Nah, dikasihlah 4 tugas, kemudian diturunkan ke bumi. Jadi enggak karena sudah menodai, mengotori 3 singgasana, terus langsung dilempar ke neraka. Enggak. Tuhan tuh enggak seperti itu. Karena Adam dan Hawa
sudah menodai 3 singgasananya, kemudian bertobat dan memohon pengampunan, diampuni. Minta petunjuk caranya untuk membersihkan, diberitahu, Bu. Jadi enggak, oh kamu berdosa langsung dilempar ke neraka gambrul gitu. Enggak seperti itu. Dan ini klimaknya. Klimak daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika panjenengan dikuasai oleh rasa dan perasaan, sesungguhnya yang dimaksud Tuhan itu mendatangi panjenengan. Dan dia mencari panjenengan. Adamku, engkau di mana? Hawaku, engkau di mana? Lah tinggal kitanya. Sembunyi. Sama itu. Kan misal contoh. Saya punya utang. Contoh ini, nanti kalau nggak saya blak kotak jenengan nggak paham. Saya punya utang nih. Tahu rasanya punya utang? Pernah punya utang ya? Berarti pernah punya utang. Buktinya tahu rasanya orang punya utang. Begitu kan ya? Itu sesungguhnya yang dimaksud Tuhan itu mendatangi saya. Dan dia berteriak-teriak. Adam, kau di mana? Hawa, kau di mana? Saya punya utang, Tuhan. Siapa bilang kamu punya utang? Siapa yang bilang kamu punya utang? Aku tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Aku selalu memberi dan tidak pernah mengharap balasan. Siapa yang bilang kamu punya utang? Sama seperti tadi lo kisahnya ada mau tadi. Siapa yang bilang? Tuh. Jadi jangan malu, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut untuk berwahyu pancalaku. Karena apa? Karena kepasrahan kita bukan karena kita berdosa gitu. Bukan. Karena kemungkinan 3 singgasananya kurang bersih. Sehingga Tuhan tidak mau bersinggasana di dalamnya. Karena Tuhan tidak mau bersinggah di dalamnya, maka punya utanglah saya. Gitu loh. Maksudnya. Maksudnya gitu. Nah, kalau kitanya tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut, berwahyu pancalaku, ngasih tahu dia gini loh caranya. Kan dikasih tahu tadi, bagaimana caranya membersihkan 3 singgasana, wahai Tuhan, kamu harus. Bagaimana caranya bisa membayar hutang ya Tuhan? Dikasih tahu, gitu loh. Dikasih tahu. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Bukan sembunyi dari yang nagih loh maksudnya. Jangan sembunyi dari Tuhan maksudnya gitu loh. Jangan sembunyi dari Tuhan. Jangan sembunyi. Nah, kejadian ini kalau dibahasakan dalam kitabnya, ini bahasa kitab ya. Bukan bahasa yang barusan saya sampaikan. Kalau bahasa kitabnya itu sebenarnya, maaf saya lagi flu ya. Kalau bahasa kitabnya seperti ini. Jibril, sini.
Ada apa Tuhanku? Aku sedang rindu sama wong edan bagu. Aku ingin mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku ingin menyaksikan tetes air matanya. Datang kepada wong edan bagu, timpa dia dengan ujian. Itu bahasa kitab itu. Jadi ketika Tuhan itu rindu kepada orang, dengan orang baik loh ini ya, bukan orang-orang kan. Jadi ketika Tuhan itu rindu kepada orang, maka dia akan mengutus Jibril untuk menimpakan sebuah cobaan. Itu sama seperti tadi itu. Jadi kalau punya masalah, ada masalah, apapun itu, wahyu pancalaku. Cukup wahyu pancalaku. Selebihnya, nikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak perlu itu ini. Jadi jangan iniin, jangan dineko-nekoin, jangan dimacem-macemin. Karena apa? Karena apapun itu Tuhan itu sendiri, gitu loh. Tuhan itu sendiri. Seperti yang sudah saya uraikan tentang Adam, Hawa, dan Ajajil tadi. Itu semuanya Tuhan semua yang melakukan. Coba kalau pada waktu itu Adam jujur apa adanya. Hawa jujur apa adanya. Tidak ada yang dihakimi. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Mestinya yang dimaksud Tuhan, aku menciptakan sesuatu yang tepat. Tuhan akan berkata seperti itu. Dan kejadian itu bisa terjadi karena apa? Karena ego, pamrih, arogan. Egonya Adam supaya mendapat pemakluman dari Tuhan. Pamrihnya Adam supaya mendapat pengampunan dari Tuhan. Sedangkan arogannya Adam mendapat acungan jempol dari Tuhan. Nah, kacau semuanya gara-gara itu tok toh. Jadi kacau semuanya sampai ke anak cucunya sekarang jadi kacau semua gara-gara itu toh. Jadi apapun yang terjadi dan bagaimanapun kejadiannya, jangan pernah berpikir buruk, berprasangka buruk atau negatif thinking, jangan pernah. Karena itulah noda yang tidak disukai oleh Tuhan di dalam Baitul Makmurnya. Jangan pernah punya rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pernah punya rasa dan perasaan seperti itu. Karena itulah noda singgasananya Tuhan. Dan jangan pernah punya keinginan-keinginan jahat. Keinginan-keinginan yang menyimpang daripada kodrat arodat kita sebagai manusia hidup di dunia. Karena itulah noda singgasananya Tuhan.
dan Tuhan tidak menyukai gitu. Tapi ini Tuhan loh ya. Ini maha suci, jadi tidak bisa dikatakan maha suci itu punya suka, punya tidak suka itu tidak bisa. Tapi untuk enak, agar supaya enak dicernanya gitu loh. Agar supaya enak dicernanya. Jadi bukan selain itu sesungguhnya. Nah kalau selain itu, nah itulah hukum karma. Selain itu, itulah hukum karma. Jadi kalau panjenengan sampai melakukan selain itu hubungannya dengan alam semesta. Hubungannya ya. Tapi kalau panjenengan berpikir buruk, nah ini hubungannya dengan maha suci nih. Syirik, iri, dengki, benci, fitnah, ini hubungannya dengan maha suci. Ingin berbuat jahat, ini hubungannya dengan maha suci. Bukan dengan alam semesta, bukan. Nah kalau panjenengan nyubit orang, itu hubungannya dengan alam semesta. Itu hukum karma. Babon katanya adalah baik dan suci. Itu babon kata itu ya. Babon filosofinya. Filosofi babonnya adalah baik dan kata. Baik itu ukuran manusia, suci itu ukuran Tuhan. Lah, baik ini isinya suci. Karena baik ini kan hidup. Baik ini kan hidup. Nah, hidup ini kan ruhnya maha suci kan, ruhnya Tuhan. Nah berarti baik ini isinya hidup. Artinya di dalam suci itu hanya ada baik. Selain baik nggak ada. Jadi isinya suci itu adalah baik. Nah baik ini secara spiritual disebut-sebut sebagai kebajikan dan lain-lain sebagainya. Keindahan, sopan santun itu termasuk baik gitu. Isinya. Tapi secara simpel disebut sebagai baik. Nah, salah, benar itu nggak ada. Yang ada hanya baik. Yang ada itu hanya baik. Karena apapun yang diciptakan oleh Maha Suci adalah baik. Jadi nggak ada yang tidak baik, salah, benar, dosa, nggak ada. Nah, yang ada hanya baik. Yang ada hanya baik dan suci. Dulu baik ini menjadi isinya suci. Dulu baik ini menjadi isinya suci. Nah sekarang suci harus menjadi isinya baik. Karena baiknya ini sudah keluar dari suci kan. Baik ini kan sudah keluar dari suci. Artinya antara baik dan suci ini berpisah kan. Tadinya kan baik itu isi, suci itu pembungkusnya. Kemudian terjadilah sebuah penciptaan. Nah baik ini keluar dari dalam suci. Nah ketika baik ini keluar dari suci, secara ilmu Jawa disebut sebagai curiga metu saka warangka. Dan ketika suci ini masuk menjadi isinya baik, maka disebut sebagai warangka manjing curiga. Itu istilah ilmu Jawa. Itu istilah ilmu Jawa. Jadi suci awalnya, suci itu werangkanya. Nah baik itu kerisnya. Curiga yang dimaksud itu keris ya. Awalnya itu suci itu werangkanya. Nah baik itu keris. Nah sekarang ini harus berbalik. Keris yang harus menjadi werangkanya. Werangkanya yang harus menjadi isinya.
Karena apa? Karena firmannya seperti itu, dawuhnya seperti itu. Jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Engkau aku ciptakan, maka engkau harus bisa menciptakan aku. Itu firmannya seperti itu, dawuhnya seperti itu. Jadi imbas di situ. Nah, kalau belum seperti itu, maka belum bisa disebut sempurna. Nah, sempurna yang dimaksud itu seperti itu. Tuhan menciptakan kita, maka kita harus bisa menciptakan sifat-sifat Tuhan. Paham nggih? Jadi motivasi dari saya, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu untuk berwahyu pancalaku. Karena hanya dengan seperti itu, Maha Suci akan memberikan petunjuk tentang alam semesta seisinya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut untuk diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Dan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ada yang punya pertanyaan? Lah itu menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu apa? Nah. Ya banyak sih, banyak. Tapi yang saya motivasikan itu terbaik. Menebar cinta kasih sayang Gusti kepada apapun, siapapun, dimanapun. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup atau Gusti kepada apapun dan siapapun termudah dan terbaik serta tergratis. Selain itu tidak mudah, tidak ringan, dan tidak gratis. Karena apa? Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Tapi kalau menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, semua orang bisa melakukan. Jadi upaya menebar cinta kasih sayang Gusti itu banyak. Namun yang saya motivasikan itu adalah yang terbaik, teringan, dan tergratis. Semua orang bisa melakukan. Contoh, ada orang miskin, rumahnya reot. Kemudian membantu orang miskin itu memperbaiki rumahnya sehingga rumahnya menjadi layak huni. Itu kan tidak semua orang bisa melakukan. Itu sama menebar cinta kasih sayang Gusti itu. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan. Yang bisa melakukan kan yang punya duit saja. Ya enggak? Lah, kalau menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, orang enggak punya duit sekalipun bisa melakukan. Bisa melakukannya. Jadi makanya nggak ada alasan nggak bisa di situ, lawang gratis. Lawang gratis. Bahkan tidak harus mengeluarkan keringat itu kan. Nah, itu terbaik. Jadi apa yang dimotivasikan itu yang terbaik.
menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah yang dimaksud baik. Itulah yang dimaksud baik. Ketika dibenci orang, dibalas dengan cinta. Nah, itu sudah menebar, ya. Ketika difitnah orang, dibalas dengan kasih. Nah, itu sudah menebar cinta kasih sayang Gusti. Dilukai orang, disakiti orang, dibalas dengan sayang. Lah, itu sudah menebar, ya. Kalau harus nyumbang uang, ngasih beras, tidak semua orang bisa melakukan. Makanya enggak saya motivasikan gitu loh. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan. Tapi kalau itu kan semua orang bisa melakukan, makanya saya motivasikan. Dan selama ini saya menggunakan itu gitu. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Ada? Mbaknya? Ada? Ada pertanyaan? Belum. Belum, nunggu ada ya lama ya. Kalau umpamanya kan asalnya atau bahan-bahannya kan dari suci semua, bahan suci. Berarti kan suci itu. Apa itu? Mau dibersihkan dengan bahan suci juga gitu. Semua itu berasal dari suci dan memang suci. Kenapa harus dibersihkan? Lawang kita kotori. Kan kita kotori, kan ya kan? Kan kita kotori. Nah, kalau enggak kita kotori, ngapain disucikan? Ngapain disucikan? Enggak kita kotori. Enggak pernah berpikir buruk. Ngapain kita manekung? Ngapain kita mengkaji diri? Enggak pernah sirik, iri, enggak pernah. Ngapain kita mengkaji diri? Enggak pernah punya keinginan nipu orang, bohongin orang, mempermainkan orang, memperalat orang. Enggak pernah. Ngapain kita mengkaji diri? Kenapa harus baca kunci? Karena banyak salahnya. Kenapa baca kunci? Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Ngapain itu? Karena lidah kita itu tajam. Tingkah laku kita itu arogan. Nah, kalau tidak, ngapain baca kunci? Kalau lidahnya terjaga, ngapain baca kunci? Nah, kalau tidak punya salah, ngapain minta pengampunan? Semua itu gerak-gerik Maha Suci itu sendiri. Semua itu gerak-gerik Maha Suci itu sendiri. Kalau dilakukan loh. Nah, kalau tidak dilakukan, nah gimana? Menolak kan? Kalau tidak dilakukan berarti kan menolak. Nah, kalau sudah menolak, apakah menolak itu adalah gerak-gerik Maha Suci? Menolak itu akal kita. Bukan Maha Suci. Akalnya kita itu. Itu budi pekerti kita yang menolak itu.
Kenapa kita menolak? Terus pertanyaannya, kenapa kita menolak? Nah, ya. Apakah menolak gerak-gerik Maha Suci itu adalah gerak-geriknya Maha Suci? Bukan, itu akal budi pekerti kita. Nah, terus pertanyaannya, kenapa menolak? Karena kita berpikir buruk. Karena pikiran kita buruk. Makanya kita nolak. Padahal apapun kehendak Maha Suci adalah baik. Tapi karena kita ragu, kita takut, kita menolak. Karena kita takut, ragu, kita menolak. Kita bimbang, lalu kita menolak. Pernah baca sejarah Nabi Ibrahim dengan Ismail? Pernah enggak? Kenapa Nabi Ismail digerakkan untuk menyembelih anaknya? Karena itu gerak-gerik Maha Suci, apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim? Dilakukan, iya kan? Dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Apakah Ismail disembelih? Coba kalau Nabi Ibrahim buruk sangka, apakah mau melakukan? Itu. Coba kamu berjalan di pinggir kawah Gunung Merapi. Waduh. 2 kilo jaraknya aja, panasnya kawah itu ya. Panasnya lava itu, apalagi sampai di pinggiran lava Gunung Merapi. Bisa terbakar tubuhku. Wah, ngawur Tuhan ini. Nggak mau kan? Itu loh manusia. Jadi manusia hidup itu seperti itu. Makanya diberi titel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena hanya manusia hidup yang memiliki kemampuan seperti itu. Selain manusia hidup nggak ada yang punya kemampuan seperti itu. Hanya manusia hidup yang bisa melawan Tuhan, instruksi sama Tuhan, protes. Hanya manusia hidup. Dan Tuhan nggak pernah marah loh itu ya, diinstruksi, diprotes, dihina, nggak pernah marah dia. Coba kalau marah digampar lah kita. Ya, enjoy aja, diprotes, enjoy aja dia, nggak peduli. Untuk seorang pemula pasti kesulitan di situ. Membedakan mana gerak-gerik Tuhan, mana gerak-gerik ilmu kampus, ilmu sekolahan. Nggak bisa membedakan untuk pemula. Hanya yang sudah ahli yang punya kemampuan di situ. Yang bisa membedakan, oh ini gerak Tuhan, oh ini gerik Tuhan, oh ini kehendak Tuhan. Oh ini gerak-gerik akal saya ini, karena saya iri, karena saya dengki ini. Oh berarti ini yang saya tolak. Oh ini gerak Tuhan, oh berarti ini yang harus saya ikuti. Itu hanya orang ahli. Kalau untuk pemula pasti bingung di situ. Agar supaya panjenengan tidak bingung, salah menentukan keputusan,
tidak tepat mengambil keputusan, nikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu paling gampang. Paling gampang itu. Jadi nggak repot-repot. Ini mana ini gerak Tuhan, mana ini gerak akal, nggak repot-repot gitu nyenengan. Nggak repot-repot, nggak capek-capek. Nggak usah dipikirin, ngapain dipikirin? Emang dia sendiri kan, nikmati aja, nikmati aja. Nah, menikmati rasanya kelakuan Tuhan, inilah yang dimaksud ibadah. Barang siapa yang beribadah kepadaku, itu urusanku, tidak aku izinkan apapun ikut campur. Tidak akan aku izinkan. Artinya ketika panjenengan bersedia menikmati rasanya kelakuan Tuhan, terbimbing jenengan di situ, nggak akan salah gitu loh, nggak akan meleset, terbimbing. Dan gerak-gerik yang itu bukan kehendak Tuhan tidak akan bisa menyertai panjenengan, itu tidak akan bisa. Karena itu urusan Tuhan itu. Makhluk apapun tidak diizinkan ikut campur di situ. Ketika engkau beribadah kepadaku, itu urusanku. Tidak aku izinkan makhluk apapun ikut campur. Nah, nggak akan mungkin tersesat. Akal jenengan main nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Empat anasir main nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Itu urusan Tuhan. Karena kita sedang beribadah. Bentuk ibadahnya, lah itu dengan cinta kasih sayang hidup itu tadi. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Iya. Sebelumnya minta maaf ya, mengungkap masalah yang dulu kan. Jadi setelah nantinya saya pulang dari Manasung sama Gembleng, tadinya kan aku dimintai tolong sering nolongi orang hijab, nurut kan. Jadi setelah dari sini misalnya ada orang datang, bagaimana itu Pak? Lah memangnya mijet itu kenapa? Apakah mijet itu nipu orang? Apakah mijet itu menghina orang? Bohongi orang? Nah kalau mijetnya nipu orang ya jangan lakukan. Tapi kalau mijetnya mijet asli, apa salahnya? Buruknya apa? Jadi aku kan supaya enggak jadi bukan pikiran. Enggak, kita itu enggak ngane-nganei Bapak. Yang PNS ya PNS. Yang tani-tani. Yang dagang-dagang. Jangan setelah mentekung berhenti PNS-nya. Wah gawat itu. Tapi kalau PNS-nya itu nipu harus berhenti loh. Ya. Memanfaatkan orang lain, membohongi orang lain, mempermainkan orang lain, nipu orang lain, PNS-nya harus berhenti. Yang tadinya kiai ceramah lakukan, tapi kalau ceramahnya kiainya bohongin orang harus berhenti. Harus berhenti. Jangan lanjutkan. Karena apa? Karena itulah noda 3 singgasananya Maha Suci. Tapi kalau itu kebaikan, itu kebajikan, lakukan. Jangan takut, jangan ragu. Terima kasih. Yeah. Panjenengan dari mana? Dari Lubuk Linggo. Awas nanti setelah Malakung harus mijet saya ya. Ada pertanyaan lagi? Lain? Yang lain ada? Sudah? Sudah. Kalau sudah, maka kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.